Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd amma ba'd. Alhamdulillah, di malam hari ini Allah Subhanahu wa taala memperkenankan kita, Allah mengumpulkan kita di Masjid Al-Hurriyah ini sebagai sarana bagi kita untuk beribadah, bermunajat kepadanya. Dan jika bukan dengan izin Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak akan dapat merasakan betapa nikmatnya kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin salat tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Ramadan ini kita betul-betul harus mengoptimalkan segala kesempatan, segala peluang waktu yang kita miliki untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah sudah menjadikan bulan ini sebagaimana disebutkan di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya, Allah mewajibkan kepada kita puasa agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Dan puasa ini Allah tidak tentukan di sembarang waktu. Allah tentukan di waktu-waktu tertentu. Allah kumpulkan di dalam satu bulan, yaitu syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Di bulan Ramadan, di mana bulan itu Allah menurunkan Al-Qur'an. Artinya di bulan ini Allah telah memberikan kepada kita berbagai sarana, berbagai jalan bagi kita untuk menjadi pribadi orang yang bertakwa. Maka alangkah sia-sianya kalau bulan Ramadan ini, alangkah ruginya kita kalau bulan Ramadan ini kita sia-siakan, kita tidak isi dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang caranya bagaimana kita bisa mengisi bulan Ramadan ini dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Apakah kita terus-menerus beribadah dan melupakan berbagai kegiatan yang lainnya? Beberapa kalangan salaf memang mencontohkan demikian. Imam Malik radhiyallahu an, jika datang bulan Ramadan maka dia menghentikan segala aktivitasnya dalam mengajarkan ilmu dan fokus hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam Asy-Syafi'i yang biasa di bulan-bulan lain mengkhatamkan 5 kali Al-Qur'an di dalam satu bulan, ketika bulan Ramadan Imam Asy-Syafi'i mengkhatamkan 2 kali Al-Qur'an dalam satu hari. Fokus mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi mungkin kita belum sampai pada derajat yang demikian. Tapi kita mungkin belum mampu. Kalau kita paksakan, mungkin kita sendiri yang akan kelelahan. Maka sesungguhnya bulan Ramadan ini disebutkan, kalau kita dalam Al-Quran disebutkan, bukankah Allah membuat Ramadan ini, membuat ibadah di bulan Ramadan ini adalah ibadah yang mudah. Ibadah ini mudah. Jadi kita tarawih, kita salat, qiyamul lail, kemudian kita membaca Al-Quran dan lain sebagainya, itu adalah mudah, kemudahan yang Allah berikan. Seperti disebutkan di dalam Al-Quran, di surat tentang ibadah puasa, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menginginkan kepada kalian kemudahan dan Allah tidak menginginkan kalian itu menjadi susah. Jadi ibadah yang kita lakukan itu jangan bayangkan bahwa ibadah ini adalah ibadah yang sulit.
Jangan bayangkan kalau kita sholat tarawih 11 rakaat atau 23 rakaat itu adalah ibadah yang sulit. Ini ibadah yang mudah jika dibandingkan dengan umat-umat yang sebelum kita yang beribadah ribuan tahun, atau mereka berdakwah, berjihad, atau mereka mengorbankan diri mereka sedemikian rupa untuk mencapai derajat ketakwaan. Ini adalah ibadah yang paling mudah. Satu hal yang perlu kita pahami dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan ini. Yang pertama, bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan kriteria. Orang-orang yang akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang bersih, yang tidak akan pernah selamat dari siksa neraka Allah Subhanahu wa taala kecuali orang-orang yang datang dengan hati yang bersih. Illa man atallaha biqalbin salim. Ya. Dan orang yang datang dengan hati yang bersih ini, ya, supaya kita mendapatkan hati yang bersih ini, kita harus ya mengalami atau kita harus membersihkan apa penyakit-penyakit, ya, membersihkan segala penyakit yang ada dalam diri kita. Bagaimana cara membersihkannya? Dengan beribadah. Maka Rasulullah SAW pernah ya membuat perumpamaan kepada kita. Tidakkah ya kalau ada seorang yang mempunyai sungai di halaman rumahnya, kemudian dia mandi di sungai itu 5 kali dalam satu hari, tidakkah semua kotoran itu akan hilang dari dirinya? Begitu juga dengan sholat. Sholat ya adalah sarana untuk membersihkan diri kita. Ya. Juga dalam hadis lain Rasulullah SAW menjelaskan, ya, dari sholat ke sholat, dari Jumat ke Jumat, dari Ramadan ke Ramadan, itu adalah pembersihan bagi jiwa seorang mukmin. Ya, artinya Ramadan ini, kita di bulan Ramadan ini memperbanyak ibadah apa? Untuk membersihkan diri kita. Kemudian yang kedua, perlu kita pahami bahwa Allah Subhanahu wa taala sedang berjual beli dengan diri kita. Ya, Allah membeli apa yang kita kerjakan, ya, Allah beli dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yang namanya jual beli itu tidak mungkin, ya, surga itu dibayar dengan harga yang murah. Tidak mungkin surga itu diberikan kepada kita secara cuma-cuma. Am hasibtum an tadkhulul jannah, apakah kalian mengira kalian itu akan masuk surga? Padahal belum datang kepada kita ujian sebagaimana ujian orang-orang sebelum kita. Ayat ini ditujukan kepada para sahabat. Ya, ketika mereka diuji dengan berbagai kesulitan dalam berdakwah. Ya. Apakah kita sudah mengira kita ini akan menjadi penghuni surga? Padahal kita belum membuktikan keimanan kita. Ramadan ini sarana bagi kita untuk membuktikan keimanan kita, memperkuat keimanan kita. Dengan apa? Dengan memperbanyak ibadah. Ya. Kemudian, ya, jual beli kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang salaf, ya, ketika menterjemahkan atau menafsirkan ayat di surat Al-Ghasyiyah, amilatun nasibah. Ya. Jadi Allah bertanya kepada kita, hal ataka haditsul ghasyiyah? Apakah sudah datang kepada kamu cerita tentang orang-orang Al-Ghasyiyah, para penghuni neraka, yang wajah mereka itu yang masam, murka, ya, karena mereka dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Ya, mereka kemudian wajahnya menjadi, ya, sangat-sangat buruk sekali untuk dilihat. Ya. Apa disebutkan kenapa mereka masuk neraka? Hal ataka haditsul ghasyiyah, wujuhu yauma idzin khasyiyah, amilatun nasibah. Ya. Amilatun nasibah itu artinya mereka adalah orang-orang yang bekerja, ya, yang beramal seumur hidupnya sampai
Ya, mereka amal itu membuat mereka menjadi lelah, menjadi capek. Amilatun nasibah. Ada orang-orang yang beramal, tetapi ketika dia sudah beramal sampai dia capek, ya, dia dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Tentu ini adalah orang-orang yang beramal untuk urusan dunia. Kita untuk mengejar dunia, kita habiskan seluruh hidup kita, seluruh waktu kita untuk kita kejar kekayaan, untuk kita kejar harta, untuk kita kejar gelar, untuk kita kejar jabatan. Kita habiskan semua waktu kita untuk itu. Tapi kita melupakan Allah Subhanahu wa taala. Kita melupakan menabung untuk akhirat kita. Hal ataka haditsul ghasyiyah. Amilatun nasibah. Tapi ada seorang ulama, ya salaf, yang kemudian, ya, ketika menafsirkan ini, ketika itu dia sedang berdagang. Ya. Kemudian dia berdagang, ya, dia menjual kain yang dia buat sendiri, dia tenun sendiri. Ya, ketika dia tenun itu ada beberapa pakaian yang, ya, dibeli, ya, ada pakaian yang tidak dibeli, ya, oleh orang lain. Dia tawarkan kepada teman-temannya, maukah kamu beli kain ini? Ya, tapi ketika itu temannya mengatakan, mohon maaf, ya, saya bukan tidak menghargai kamu, tapi kain kamu ini cacat, kain kamu ini rusak. Bagaimana saya bisa memakainya? Bagaimana saya bisa membelinya kalau kain ini adalah kain yang cacat? Ya, kemudian sahabat, ya, ulama salaf tadi kemudian menangis. Ya, kenapa menangis? Ya, kata temannya, jangan menangis. Ya, kemudian, ya, ulama salaf mengatakan, saya tidak menangis bukan karena pakaian saya ini tidak laku. Ya, tapi saya membayangkan jika ada amalan-amalan atau amalan-amalan yang saya kerjakan selama ini, ya, adalah amalan-amalan yang cacat. Apakah Allah mau menerima amalan-amalan saya yang cacat tersebut? Kalau puasa kita cacat, qiyamul lail kita cacat, ya, tarawih kita cacat, baca Al-Quran kita cacat, apakah Allah mau menerima ibadah-ibadah kita? Ya, kam min shaimin laisa min siyamihi illal ju'i wal atas. Betapa banyak orang yang berpuasa tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan dahaga. Ya. Ini makanya kemudian kita harus mengoptimalkan, dan mengoptimalkan ibadah itu bukan berarti kita hanya meningkatkan kuantitasnya saja, tapi kita tingkatkan kualitas ibadah kita. Ketika kita membaca Al-Quran, ya, kita harapkan pahala dari setiap hurufnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita puasa, ketika kita merasa lapar, kita niatkan, ya Allah, saya merasa lapar. Ya, supaya nanti ketika hari di mana orang-orang lain lapar, saya tidak merasa lapar. Ketika kita melaksanakan qiyamul lail, kita berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika qiyamul lail kita mungkin lama, kita niatkan, ya Allah, saya niatkan kalau saya berdiri di sini, mudah-mudahan nanti ketika di padang mahsyar saya berdiri tidak merasa capek. Kalau saya capek berdiri ketika qiyamul lail, mudah-mudahan ketika bertemu dengan Allah, ya, kita tidak merasa lagi lelah ketika kita, ya, berdiri di padang mahsyar. Dan kemudian ibadah, ya, puasa ini jangan, ya, yang terakhir, ibadah puasa ini, ya, jangan kita persempit dengan ibadah-ibadah ritual saja. Ada ibadah-ibadah yang lain yang itu justru bisa melipat gandakan, ya, ibadah puasa kita. Contohnya, ya, Rasulullah mengatakan barang siapa yang memberi, ya, makan atau memberi bukaan kepada seseorang, maka dia akan mendapatkan pahalanya sama seperti pahala orang yang berpuasa, tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa tersebut. Ya, man fattara shaiman, barang siapa yang memberi bukaan kepada orang yang berpuasa. Bayangkan kalau kita setiap hari memberi makan kepada 10 orang saja. Dan ini tidak berat sama sekali. Kita memberi bukaan 1 biji kurma, ya, atau 2 biji kurma, itu bukanlah hal yang berat. Tetapi, ya, setiap hari kita sama dengan, ya, 10 kali berpuasa.
Ya. Ini mudah sekali, ibadah yang mudah. Ya. Bayangkan setiap hari kita harus bersedekah. Ketika kita tidak mempunyai uang, dengan apa cara kita bersedekah? Dengan tersenyum. Ya, tabassumika fi wajhi akhika sedekah. Engkau tersenyum kepada saudaramu, sedekah. Ya, jadi ada banyak sekali ibadah-ibadah yang lain, ya, termasuk diantaranya membantu orang yang kesulitan, ya, dan lain sebagainya. Itu seharusnya kita laksanakan juga di bulan Ramadan, ya, karena diriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling dermawan, orang yang paling pemurah, dan ketika di bulan Ramadan Rasulullah lebih pemurah daripada angin. Maka seperti itu juga kita seharusnya di bulan Ramadan ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ya kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.